Ya, kita kembali belajar tentang konsep bahasa pemrograman. Topik kita hari ini konsep bahasa pemrograman mengenai array dan string. Nah, kita akan pelajari tentang bagaimana array atau apa itu array, lalu perintah dasar array, lalu operasi array yang bisa digunakan dalam pemrograman. Nah, pengantar, array adalah suatu variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu data yang memiliki tipe data yang sama. Array juga disebut sebagai suatu tipe data yang terstruktur atau variabel berindeks atau juga disebut dengan larik. Nah, larik itu adalah variabel yang mempunyai susunan beberapa nilai di dalam suatu nama variabel. Nah, di sini sudah ada ilustrasi gambaran array. Misalnya ada 5 bilangan yang disimpan dalam array X, maka array-nya digambarkan sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat ada gambar di dalam materi ini, ada variabel array-nya itu adalah X, lalu ada nomor indeks array, lalu ada data array. Nah, dari ilustrasi gambar berikut mengenai array, dapat disimpulkan ada 3 bagian penting dalam suatu variabel array. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah variabel array. Nah, atau nama array. Variabel array ini merupakan nama variabel yang dideklarasikan sebagai variabel array. Nah, tentu kalian masih ingat ya kan? Bagaimana mendeklarasikan suatu variabel di dalam pemrograman. Nah, array juga harus dideklarasikan. Sama seperti variabel-variabel biasa. Nah, yang kedua, bagian dari array itu adalah ada yang disebut dengan index array. Nah, index array itu merupakan nomor urut yang menjelaskan posisi data yang tersimpan dalam array. Nah, jadi data-data di dalam array itu ada urutannya. Nah, urutannya itu dikenal dalam array disebut sebagai index array. Jadi setiap indeks di dalam array tentu memiliki data-data yang berbeda, menyimpan data yang berbeda. Yang ketiga itu adalah data array sendiri. Nah, data array ini merupakan data yang tersimpan di dalam array, baik yang bertipe data string maupun bertipe data numerik. Tergantung deklarasi awal dari variabel array. Apakah array-nya dideklarasikan awalnya itu adalah sebagai array string atau array numerik. Tentu data-datanya menyesuaikan dari deklarasi awal array. Nah, itu dia pengantar tentang array. Lalu apa yang menjadi perintah dasar di dalam array? Ada 3 di sini yang akan kita bahas. Perintah dasar dalam array itu yang pertama adalah bagaimana mendeklarasikan variabel array dalam pemrograman. Lalu yang kedua, mengisi atau memasukkan data ke dalam variabel array. Yang ketiga, mencetak atau menampilkan isi array. Ya. Nah, selanjutnya kita akan implementasikan ya bagaimana implementasi array dalam QBasic. Yang pertama mengenai deklarasi variabel array, tentu dalam QBasic ini memiliki sintaks sebagai berikut. Nah, dim apa nama array, buka kurung, banyak elemennya atau jumlah datanya yang bisa ditampung. Lalu untuk mengisi array, tentu diawali dengan apa nama variabel array. Buka kurung, berapa indeks array-nya, sama dengan apa data yang akan disimpan dalam array. Nah, itu dia bentuk umum untuk mengisi data array dalam QBasic. Untuk mencetak atau menampilkan isi data array dengan program QBasic, maka bisa kita gunakan perintah print. Lalu apa nama array-nya? Buka kurung, berapa indeks array-nya. Ya. Nah, ini dia untuk sintaksnya dalam QBasic variabel array, bagaimana pembuatan array dalam pemrograman QBasic. Di sini ada contoh array numerik. Nah, kita akan membuat array numerik. Buatlah
program array berikut dalam QBasic. Ada nama variabel array-nya, katanya di sini nilai. Data-datanya ada 5, 15, 80, 75, 90, 30. Nah, bagaimana pemrogramannya? Ini sudah ada pemrogramannya. Ya, nanti tinggal kalian ikuti pemrogramannya, namun langsung kita praktekkan saja dengan program QBasic. Kita buka program QBasic, start run, cmd, enter, masuklah ke dalam QBasic. cd QBasic, lalu QBasic. Oke. Nah, kalau sudah, kita ikuti saja kode program yang sudah ada di bahan materi kita. Kita ketikkan dalam program QBasic. Yang pertama CLS, yang kedua dim. Nah, dim itu untuk mendeklarasikan suatu variabel array. Tadi nama array-nya adalah nilai. Buka kurung. Buka kurung adalah jumlah elemen yang ditampungnya 6. Maka 6 kita buat, tutup kurung, enter. Setelah itu kita akan masuk ke bagian bagaimana menginput data dalam array. Apa nama variabel array? Nilai. Lalu indeksnya 1 sama dengan, kita isi datanya 5. Nah, untuk data numerik, array numerik, itu tidak perlu menggunakan petik ganda. Karena data yang diinput itu adalah data numerik. Jadi langsung saja nilai angkanya. Nah, kalau sudah tinggal kita sesuaikan saja. Nilai untuk data yang kedua 15. Lalu nilai untuk data yang ketiga 80. Nilai untuk data yang keempat 75. Lalu nilai untuk data yang kelima 90. Nilai untuk data yang keenam 30. Oke, sudah selesai untuk bagian menginput data ke dalam array. Selanjutnya kita ingin mencetak atau menampilkan hasil array tersebut. Maka langsung saja kita buat print. Apa nama variabel array dan berapa indeks array-nya. Titik koma. Nah, ini aja kita ulang-ulangi. Bisa kita copy. Lalu kita pastekan. Gantilah indeksnya. Indeks yang kedua. Lalu kita kopikan lagi, pastekan lagi. Ganti dia menjadi indeks yang ketiga. Dan seterusnya. Oke. Yang terakhir, yang keenam. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Untuk melihat dalam program QBasic kita tekan tombol F5. Nah, maka array-nya ditampilkan 5, 15, 80, 75, 90, 30. Nah, itulah dia untuk implementasi array dalam program QBasic. Nah, silakan dipraktekkan, lihat dari materi yang sudah ada untuk contoh-contoh programnya. Ya, ini program QBasic-nya singkat ya, tapi inilah perintah dasar dalam array. Deklarasi, input data, dan tampilkan data. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Yang tadi adalah array-nya itu bertipe data string. Sekarang kita akan buat array-nya itu bertipe data numerik yang tadi. Ini sekarang kita akan buat array yang bertipe data string. Nah, tentu berbeda ya, array numerik dan array string. Nah, di sini juga sudah ada, tinggal kita ganti saja programnya. Oke, kita hapus saja yang lama. Lalu kita ganti untuk pembuatan atau implementasi array dengan QBasic, di mana array-nya adalah array string. Oke,
Maka kita buatlah dim. Yang pertama adalah nama array-nya itu bunga. Ya. Karena dia string, maka tambahkan dia perintah string. Nah, itu saja bedanya. Jumlah datanya ada sebanyak 4. Enter. Lalu kita lakukan penginputan bunga string. Indeks yang pertama sama dengan, kita kasih dia, ini pakai petik ganda. Karena variabel array-nya dideklarasikan sebagai string. Enter. Ya. Dan seterusnya. Kita copy saja. Copy. Lalu kita pastikan dan ganti datanya. Indeksnya untuk indeks yang kedua. Datanya untuk tulip. Oke, tulip. Yang ketiga kita copy saja lagi. Ganti indeksnya dan ganti datanya. Yang ketiga adalah rose. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah bunga matahari. Ya, kita ganti indeksnya, indeks yang keempat, ganti dia matahari. Oke, sudah selesai untuk penginputan data ke dalam array. Sekarang kita akan mencetaknya atau menampilkan hasilnya. Panggillah variabelnya print bunga string, lalu panggil indeksnya 1. Boleh langsung koma, tinggal kita ganti dia variabel dan indeksnya. Bunga string untuk indeks yang kedua, koma, bunga string untuk indeks yang ketiga, koma, bunga string untuk indeks yang keempat. Nah, kalau sudah, kita jalankan, tekan F5. Maka akan muncullah datanya, melati, tulip, rose, di mana data-data ini disimpan dalam variabel array string dengan pemrograman QBasic. Oke, mudah ya, bisa diikuti ya. Gampang ya, bisa ya semua ya. Oke, nah kalau bisa silakan kembali dilihat programnya. Diikuti dari materinya, dibaca-baca dulu biar mudah nanti mempraktekannya. Oke? Ya, biar kita lanjut. Yang berikutnya adalah bagaimana kita akan mengimplementasikan array dalam pemrograman Pascal. Tentu sama saja. Hanya bedanya adalah dalam Pascal itu deklarasinya dia lebih kompleks, ya. Kita akan praktekkan. Contoh kasusnya sama, yaitu kita akan membuat array numerik dan array string, namun dengan menggunakan program Pascal. Nah, apa yang perlu kalian ketahui di sini adalah bentuk umumnya. Ya, di sini sudah ada sintaksnya. Untuk deklarasi variabel array dalam Pascal itu tentu dia di bagian struktur variabel. Kita tahu Pascal itu adalah suatu pemrograman yang terstruktur, maka kita harus deklarasikan variabelnya di bagian variabel. Nah, mendeklarasikan variabel array itu adalah apa nama variabel array atau variabel array titik 2 array buka kurung siku nilai awal titik lalu nilai akhir tutup kurung siku of tipe data array. Ya, tipe data array kalau kita mau buat array string. Kalau kita mau buat array numerik, maka pilihlah dia yang tipe data numerik. Apa contoh tipe data numerik, Bang? Ya, tipe data numerik itu banyak ya. Ada integer, long integer, ada byte, ya, ada real. Ya, tergantung data yang mau kita buat. Walaupun dia tipenya numerik, tapi numerik yang bagaimana? Apakah puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, pecahan? Nah, itu kan dia ada pembagian jenis tipe datanya. Berikutnya mengisi data array. Kalau mengisi data array dalam Pascal itu sintaksnya adalah nama array, buka kurung siku indeks array, titik 2 sama dengan data. Ya, ini agak berbeda dia dengan QBasic. Kalau QBasic langsung sama dengan, kalau di dalam Pascal titik 2 sama dengan. Jangan lupa semua program, baris program diakhiri dengan titik koma. Yang ketiga, mencetak isi data array. Perintah mencetak boleh menggunakan write atau write line. Lalu apa nama array, lalu apa indeks array.
Serupa ya dengan QBasic ya. Nah, biar kita masuk ke contoh bagaimana program array numerik dalam pemrograman Pascal. Sudah ada di sini. Tinggal kalian nanti ikuti saja, ketikkan programnya di dalam Pascal. Nah, di sini saya tutup saja QBasic. Ya, silakan kalian buka program Pascal kalian. Start, run, cmd, cd /tp/bin. Jangan lupa aktifkan fix 200, enter. Oke, kalau sudah tpx, kalau sudah kita masuklah ke kode program di dalam Pascal. Boleh kalian langsung ikuti saja dari catatan di materi untuk contoh programnya. Itu sudah benar, itu saya buat, sudah saya praktekkan dulu, baru saya masukkan ke dalam bahan. Oke, kalau sudah kita langsung mulai lah ya. Uses CRT, lalu bagian variabel, lalu kita kasih nama variabelnya tadi adalah variabel array-nya nilai. Setelah itu titik 2 kita kasih nama array itu adalah variabel array itu sebagai variabel array. Buka kurung siku 1 nilai awalnya. Nilai akhirnya 6, berarti ada 6 data yang akan disimpannya. Of, tipe datanya adalah kita buat saja integer, boleh integer ya. Lalu variabel A ini untuk apa nanti Bang? Kita misalnya mau mencetak hasil dengan menggunakan perintah perulangan. Jadi bisa kita mencetak hasil itu dengan perulangan, tidak dengan perintah mencetak write line yang berulang-ulang kita buat terlalu banyak, nanti kode programnya bisa kita singkatkan dengan menggunakan perintah perulangan. Ini juga kita deklarasikan sebagai tipe data integer, titik koma. Lalu begin. Setelah itu clrscr, titik koma. Ya. Lalu kita masuk mengisi datanya. Jadi deklarasi itu tadi mana Bang? Nah, deklarasi itu tadi di bagian variabel. Ini dia. Nilai array buka kurung siku 1.6 tutup kurung siku of integer, itulah deklarasi array di dalam Pascal. Nah, menginputnya kita panggilan nama variabel array kita, yaitu si nilai. Lalu buka kurung siku, indeksnya adalah indeks pertama, titik 2 sama dengan datanya yang pertama itu adalah 5, titik koma. Kita copy saja kalau sudah selesai kita ketik biar lebih cepat. Copy, lalu kita pastekan ya. Kita pastekan lagi untuk data yang seterusnya. Nanti kita tinggal ganti indeks dan datanya. 3, yang keempat, yang kelima, yang terakhir yang keenam. Oke. Kalau sudah, kita gantilah indeksnya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya, datanya itu 5, 15, 80, 75, 90, dan 30. Oke. Kalau sudah kita mau cetak dengan perulangan hasilnya, maka kita gunakanlah perintah for, nama variabel perulangannya tadi A.2 sama dengan, tentu sesuaikanlah dengan jumlah datanya 1 to 6. Do, ya, kita buka dengan perintah begin, lalu kita cetak array-nya, write line, buka kurung, nama array-nya adalah nilai, indeksnya kita ganti dari nama perulangannya, yaitu si A, tutup kurung siku, lalu tutup kurung titik koma, tutup dulu dengan perintah n titik koma, lalu read k dan end dot. Read k titik koma, lalu end dot. End dot. Oke, ini dia program untuk Pascal array numerik. Coba kita tes dulu. Oke, compile, tidak ada yang error ya.
Kalau sudah kita jalankan Ctrl F9 atau tekan Alternate R, pilih Run. Iya, hasilnya adalah 5, 15, 20, 75, 90, 30. Nah, itu kalau dia mau ke bawah. Kalau dia mau ke samping hasilnya, ya tinggal tambahkan nanti koma. Ya, bisa kita buat dia jadi ke samping. Oke, nah itu dia untuk program Pascal. Bagaimana membuat array numerik, ya, array numerik di dalam Pascal. Silakan kalian praktekkan supaya lebih paham, ya. Langsung saja dilihat pada materi. Nah, yang terakhir kita akan masuk bagaimana membuat array yang bertipe data string dengan Pascal. Ya. Oke, di sini sudah ada contoh programnya juga untuk array bertipe data string. Maka tinggal kita ganti saja, kita ganti yang lama ya, biar lebih cepat. Sesuaikan saja. Nama variabelnya adalah bunga. Nah, ganti nilai menjadi bunga. Tipe datanya array, jumlah datanya 1 to 4. Berarti ada 4 data. Off-nya ini kita ganti menjadi string. Ya. String. Maka karena 4 ini kita ganti sajalah, kita ubah datanya jadi 4. Tadi 6 ya. Nah, 4. Ganti di variabel array-nya bunga. Bunga. Indeks pertama. Bunga. Untuk indeks yang kedua, bunga. Untuk indeks yang ketiga, dan yang terakhir adalah bunga untuk indeks yang keempat. Nah, isi datanya yang pertama itu adalah melati. Nah, ini harus pakai petik tunggal. Di Pascal petik tunggal ya. Melati. Yang kedua, tulip. Yang ketiga, rose. Yang keempat, matahari. Matahari. Oke. Kita mau cetak dengan perulangan, maka for A 1 to 4. Right line, gantilah ini menjadi bunga. Bunga. Oke, kita tes dulu. Tidak melati ini petik tunggalnya. Oke, compile. Ada yang error. Kalau sudah kita Ctrl F9, maka hasilnya muncul melati, tulip, rose, matahari. Nah, ini dia untuk array string dalam bahasa program Pascal. Ya. Nah, jadi yang harus kalian pahami adalah bagaimana perintah-perintah dasar tadi. Kalau sudah paham perintah dasar array tadi, mendeklarasikan variabel array, mengisi data array, dan menampilkan data array, maka tentu kita akan lebih mudah mau mengoperasikannya. Lalu kita mengoperasikan array ini kemana saja rupanya, Bang? Kan gitu ya kan? Kalau array ini bisa kita gunakan, yang pertama adalah untuk proses pencarian atau searching, pencarian data. Nah, tentu akan lebih mudah data itu dicari kalau dia disimpan dalam struktur data variabel array. Yang kedua, sorting atau pengurutan data. Array juga ini akan memudahkan pengurutan data. Kalau ada data-data yang banyak dan kita simpan di dalam variabel array, maka kita akan lebih mudah melakukan operasi sorting atau pengurutan data. Yang ketiga adalah perhitungan matriks. Ya, kalau matriks itu ada yang berordo 2x2, 3x3, 4x3, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan array. Namun, array yang kita gunakan untuk matriks itu berbeda dimensi. Ya, kalau kita gunakan searching, pencarian, sorting, itu adalah array dengan satu dimensi. Tapi kalau dia sudah menggunakan matriks, itu dia ya tergantung ordo berapa. Kalau berordo dia 1 kali 2,
bisa satu dimensi, tapi kalau sudah 3, 4, 5 ordonya, maka dia sudah menggunakan lebih dari 2 dimensi untuk array-nya. Ya, itu saja topik kita hari ini tentang bagaimana array dalam bahasa pemrograman QBasic dan Pascal. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya karena ini adalah masih pengantar tentang array. Nah, nanti akan ada di dalam pemrograman contoh di QBasic, di Pascal, bagaimana proses pencarian, pengurutan data, dan bahasa-bahasa program yang lainnya itu pasti akan menggunakan variabel array atau tipe data array. Ini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan dapat memahaminya dengan mudah. Silahkan diulang-ulangi videonya supaya semakin paham. Tetap semangat dan terima kasih.